Shalom, selamat siang bagi kita semua, terlebih khusus para penonton setia program Renungan Harian GKI Ephatha di mana saja berada. Di saat ini kita berada di Teminabuan, Sorong Selatan. Di saat ini kami ada di Gereja GBI Gunung Horeb. Di siang hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk satu dalam doa, sekaligus doa pembukaan dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik, teramat baik dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Tuhan Yesus telah menjaga, melindungi kami, menyertai kami dari Sorong, dan kami boleh tiba dengan selamat di Sorong Selatan, yaitu di Teminabuan ya Bapa. Di saat ini kami akan ada dalam program Renungan Harian ya Tuhan. Untuk itu Tuhan senantiasa memberkati kami semua yang terlibat di dalam komunitas Renungan Harian GKI Ephatha Malanu ya Bapa. Untuk itu ya Bapa, sebentar kami akan membaca kebenaran firman Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kami, sertai kami dengan firman yang akan kami baca ya Bapa. Untuk itu Tuhan, terbentang di tangan kami firman-Mu yang hidup. Kami akan membaca, namun ada oknum-oknum yang tidak suka kami membacakan kebenaran firman Tuhan. Kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami dan memberkati para penonton yang akan mendengar kami untuk membaca firman Tuhan di siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-16. Dengan perikop tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya yang dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayu dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebab kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semua itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di siang hari ini. Yang berbahagia yang mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati saya dan para penonton. Shalom, selamat
siang bagi kita semua, terlebih khusus para penonton program Renungan Harian GKI Ephatha di mana saja berada. Ketika kita semua telah bersama-sama baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16, dan nats pembimbing bagi kita terdapat pada ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selamanya. Sebagai orang Kristen di mana saja berada, ketika sebagai orang Kristen kita mempunyai keterpanggilan untuk bekerja di ladang kebun anggur Tuhan. Banyak hal-hal yang patut kita temui pada saat kita ada atau kita bekerja di dalam kebun anggur Tuhan. Tentu kita dituntut untuk melepaskan segala hal-hal duniawi yang kita miliki, karena ketika keterpanggilan kita menjadi seorang pelayan, tentu tidak mudah bagi kita semua. Banyak kesulitan yang kita hadapi ketika kita ada bersama-sama dan bekerja di ladang kebun anggur Tuhan. Kesulitan yang kita hadapi antara lain sebagai berikut. Bagaimana merubah mindset kita sebagai seorang yang mau menjadi pelayan Tuhan dalam Yesus Kristus. Kita merubah mindset kita ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Kemudian yang kedua, merubah setiap perilaku dan sikap serta jati diri kita untuk mau bekerja dengan tulus hati kepada Tuhan. Banyak hal-hal duniawi yang terbawa ketika sebagai seorang pelayan Tuhan kita terpanggil untuk bekerja. Yang pertama, masih ada rasa egois di dalam setiap diri maupun pribadi kita. Yang kedua, membawa segala macam jabatan atau kedudukan yang di dalam duniawi maupun di mana saja, membawa ke dalam kebun anggur Tuhan. Yang ketiga, tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan masih banyak hal-hal lainnya. Namun dalam pembacaan firman Tuhan kita di siang hari ini, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat 16 mengajarkan kepada kita menjadi seorang pelayan Tuhan yang baik dalam iman dan ajaran yang sehat. Para penonton program Renungan Harian GKI Ephatha Balado yang diberkati Tuhan, ketika kita semua memiliki iman yang kuat, tentu kita diberikan suatu kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Jikalau kita meminta dengan tulus hati kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita dengan berupa karunia-karunia yang Tuhan boleh miliki dan Tuhan boleh berikan kepada kita kalau kita mempunyai iman yang sejati. Kita bisa baca pada ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15 yang mengatakan seperti begini. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Firman Tuhan pada ayat ini mengajarkan kita bahwa jangan kita lalai dan mempergunakan ketika Tuhan memberikan kita karunia. Berbagai macam-macam karunia yang Tuhan berikan. Ketika kita meminta dengan tulus hati kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan setiap karunia-karunia yang Tuhan miliki
dan membagikan kepada kita sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu, Allah memberikan tugas dan pesan kepada Timotius agar menyampaikan kepada kita lewat firman Tuhan di siang hari ini, bagaimana kita mempergunakan karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan pada ayat yang ke-16 berbunyi demikian, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena engkau berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Persekutuan, para program renungan harian yang diberkati Tuhan, ayat ini menyampaikan kepada kita, ayat ini menyampaikan suatu pesan kepada kita dan para penonton program renungan harian di mana saja berada, agar lewat renungan harian ini kita boleh senantiasa setia dan tulus hati untuk senantiasa melayani Tuhan lewat karunia-karunia yang Tuhan boleh berikan kepada kita, agar kita dapat membagi semuanya itu kepada orang lain yang membutuhkan firman Tuhan tersebut. Untuk itu, di dalam firman Tuhan di siang hari ini mengajarkan saya dan para penonton setia untuk senantiasa mempergunakan karunia-karunia yang Tuhan boleh berikan, agar kita semua senantiasa selalu dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan renungan yang singkat ini. Amin. Para penonton setiap program renungan harian GKI Ephatha Manado di mana saja berada, kita tadi sudah bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dan mendengarkan renungan singkat yang kami bawa di saat siang hari ini. Untuk itu, mengakhiri akan semua rangkaian kegiatan renungan ini, saya mengajak kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas firman-Mu di siang hari ini ya Bapa. Dan terima kasih atas renungan yang saat ini kami bawa. Agar renungan yang kami bawa ini Tuhan boleh dibagi kepada siapa saja yang menonton akan program renungan harian GKI Ephatha Manado ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua kesempatan yang Tuhan boleh berikan di siang hari ini ya Bapa, baik cuaca maupun semuanya ya Bapa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Disitulah kami boleh naikkan ucapan syukur. Nama Tuhan Yesus senantiasa dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih para penonton setia program renungan harian di mana saja berada yang telah menonton program renungan harian ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.